Bromo. Konon kabarnya di masyarakat nama Gunung Bromo diserap dari nama seorang dewa dalam kepercayaan umat Hindu, yakni Dewa Brahma yang merupakan lambang dari kesucian. Tempat bersemayamnya para dewa yang selalu melindungi mereka. Dewa-dewa yang berada di sana diantaranya adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Selain itu juga dahulunya merupakan tempat berlindungnya Kerajaan Majapahit, yang kononnya Kerajaan Majapahit pernah mengalami hal yang sangat pahit, diserang oleh pasukan sekutu dari berbagai daerah. Di balik legenda Gunung Bromo tak terlepas dari kisah cinta yang terjadi antara Joko Seger dan Roro Anteng. Nama Tengger pada Gunung Bromo diambil dari perpaduan kedua nama tersebut, yaitu Anteng dan Seger. Di balik kisah asmara antara Joko Seger dan Roro Anteng terdapat legenda terjadinya Gunung Batok. Bromo selain menyimpan keindahan alam juga memiliki daya tarik budaya. Masyarakat suku Tengger yang dikenal taat sebagai pemeluk agama Hindu dalam melakukan peribadatan tidak seperti pemeluk Hindu pada umumnya yang melakukan peribadatan di candi. Namun masyarakat Hindu Tengger bila melakukan peribadatan bertempat di Punden, Danyang, dan Poten. Masyarakat suku Tengger yang meyakini sebagai keturunan langsung dari Kerajaan Majapahit dalam kehidupannya banyak melakukan upacara keagamaan seperti upacara karung, entas-entas, unan-unan, atau mayu bumi yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Mayu secara bahasa memiliki arti cantik, sementara bumi adalah tempat segala kehidupan. Jadi, melalui upacara unan-unan atau mayu bumi, masyarakat suku Tengger mengharapkan agar kondisi bumi yang sudah rusak, baik disengaja ataupun tidak disengaja, akan bersih kembali. Ritual ini sekaligus sebagai sarana untuk memohon ampun atas segala dosa manusia yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Dengan demikian, maka alam, air, dan gunung bisa kembali memberikan penghidupan yang berlimpah, paling tidak hingga 5 tahun mendatang. Upacara Nyatnya Kasada merupakan persembahan kepada Sang Hyang Widi dan para leluhur. Masyarakat suku Tengger mengadakan upacara Yatnya Kasada setiap bulan Kasada, hari ke-14 dalam penanggalan tradisional Hindu.
Menjelang ritual upacara Yatnya Kasada, kesibukan masyarakat suku Tengger semakin meningkat. Mereka sibuk menyiapkan berbagai keperluan untuk rangkaian ragam sesaji. Salah satu bagian yang mutlak dalam upacara Yatnya Kasada adalah ongkek, yaitu wadah atau tempat beragam sesaji berupa hasil bumi yang nantinya akan dibawa sebagai ritual persembahan ke kawah Gunung Bromo. Sesaji yang dibawa boleh secara individu, tetapi wajibnya setiap desa di kawasan Tengger membawa 2 ongkek. Dalam pekerjaannya, pembuatan ongkek, mereka terbagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan berbagai tugas yang diberikan. Di antaranya, memotong bambu, kemudian membentuknya sedemikian rupa hingga mirip sebuah pikulan. Yang menarik pada kedua sisi ujung bentuk rangkaian bambu itu juga dilengkapi dengan pohon pisang utuh. Kira-kira apa ya isi ongkek? Ongkek sendiri itu menggambarkan simbol dari kemahaagungan yang kuasa. Dibuat dari bambu yang melengkung, itu melambangkan istilahnya keagungan Tuhan. Dan isinya tandur tubuh, di mana tandur tubuh itu hasil bumi, apa yang ada atau yang dipunyai masyarakat setempat. Karena di sini masyarakatnya sebagian besar sebagai petani, jadi yang dibawa atau yang ada dalam ongkek itu adalah sayur mayur. Dan ongkek tersebut gambarannya itu di pelengkungannya ongkek itu yang melambangkan gunungan itu ada yang namanya rangkaian tanah layu, putian, sama senikir, di mana itu mengandung makna tersendiri, tanah layu. Jadi kita ini harus semangat tan ono layu. Jadi kuasanya hidup ini tan ono layu. Setelah itu putian. Diharap kalau sudah kita hidup, di samping harus semangatnya tan ono layu, diharapkan putih. Jadi kalau kita sudah berbicara putih, diharapkan kita itu bersih. Dan senikir, itu nalar pikirannya kita harus jejer baik. Jadi walaupun dicemooh, itulah watak orang Tengger itu harus berpikir baik. Semangat itu dilambangkan dengan senikir. Kami selaku generasi muda Tengger, khususnya di desa Kadisari, hanya bisa menguri-uri adat istiadat kebiasaan leluhur kami, tidak istilahnya itu merubah, tetapi menyempurnakan apa yang ada dalam japa mantra Romo Dukun Barita. Bagi masyarakat Jawa kuno yang masih memegang teguh prinsip kejawen, gunung merupakan sebuah area suci tempat bersemayam para dewa dan tokoh leluhur. Begitu pula dengan masyarakat suku Tengger yang secara silsilah memiliki garis keturunan kerabat dekat orang Jawa. Bagi mereka, Gunung Bromo merupakan simbol agung singgasana Sang Hyang Widi. Ritual Yatnya Kasada sebagai ucapan rasa syukur kepada Sang Hyang Widi digelar pada hari ke-14 bulan Kasada dalam kalender tradisional Hindu bertempat di Pura Luhur Poten di kaki Gunung Bromo. Sebelum ritual Kasada dilakukan, ongkek yang sudah dipersiapkan masyarakat yang nantinya akan dipersembahkan ke kawah Gunung Bromo terlebih dahulu dimintakan doa pada dukun adat yang telah bersiap membacakan rapalan-rapalan mantra di sekitar Poten. Prosesi pembacaan doa atau mantra oleh dukun bertujuan untuk keselamatan dan keperluan warga desanya. Ritual yang sudah berlangsung sejak berabad-abad lampau ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus penggenapan janji masyarakat Tengger kepada Sang Hyang Widi dan nenek moyang mereka. Satu hal yang menjadi catatan bahwa ritual Yatnya Kasada harus diselenggarakan setiap tahunnya tanpa ada kompromi, meskipun saat itu sedang turun hujan, erupsi gunung, atau badai angin.
tak ada alasan bagi warga Tengger untuk tidak menyelenggarakan ritual Yatnya Kasada di kawah Gunung Bromo. Upacara Yatnya Kasada yaitu upacara yang dilaksanakan turun-temurun oleh umat Hindu setengger 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Upacara ritual Yatnya Kasada dilaksanakan malam menjelang pagi hari sekitar pukul 3 pagi dan dilanjutkan yaitu labuh di kawah Gunung Bromo. Dan itu adalah suatu bakti atau bertujuan untuk ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Sebagai halnya di sini adalah Sang Hyang Dewa Kusuma. Ini bertujuan supaya di bumi termasuk Nusantara ini semoga semuanya tentrem, ayem, selamat, tidak ada suatu halangan apapun. Karena mereka yakin melalui ritual Yatnya Kasada, mereka bisa bersyukur atas berkah yang diberikan Sang Hyang Widi, sekaligus memohon agar selalu diberikan perlindungan dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Rangkaian ritual Yatnya Kasada untuk tahun ini berlangsung selama 2 hari, tanggal 29 dan 30 Juni 2018. Sebelum puncak acara ritual Yatnya Kasada, ada satu perayaan ritual adat yang jarang diketahui masyarakat, yaitu unan-unan. Nah, unan-unan inilah ritual yang diadakan 5 tahun sekali atau sama dengan 8 tahun dalam perhitungan kalender yang digunakan masyarakat suku Tengger. Unan-unan sendiri secara harfiah dalam istilah masyarakat Tengger berarti mengurangi. Pengertian mengurangi dalam Tuno Rugi adalah perhitungan bulan dalam 1 tahun panjang atau tahun landung. Perhitungan unik itu mengakibatkan pentingnya ritual sakral dilangsungkan. Tahun panjang bagi masyarakat suku Tengger disebut pula dengan tahun pahing, tahun di mana terjadi ketidakseimbangan alam. Masyarakat suku Tengger percaya bahwa tahun pahing tidak baik untuk melakukan ritual penting, termasuk pensucian bagi arwah leluhur yang masih belum sempurna di alam sesudah kematian. Ritual ini untuk membebaskan desa dari gangguan makhluk halus dan tolak bala. Nah, karena tahun ini, tahun 2018 adalah tahun pahing, maka tahapan ritual yang seharusnya dilakukan yaitu pengukuhan dukun tidak diadakan. Jika bukan tahun pahing, maka prosesi pemilihan dukun tetap dilaksanakan. Karena ritual Yatnya Kasada selain menjadi hari besar untuk melarung sesaji ke kawah gunung, juga menjadi ajang memilih dukun baru bagi setiap desa di kawasan Tengger. Peranan dukun bagi masyarakat suku Tengger sangat penting, karena untuk memimpin semua prosesi keagamaan, ritual adat, perkawinan, dan lain-lainnya. Sebelum terpilih, calon dukun harus bisa melalui serangkaian ujian seperti menghafal mantra dan memimpin pembukaan ritual Yatnya Kasada yang dimulai dari Pura Luhur Poten yang berada di kawasan lautan pasir tepat di bawah kaki Gunung Bromo. Bagi masyarakat suku Tengger, ritual upacara adat merupakan salah satu wujud syukur kepada Sang Hyang Widi atas berkah dan rahmat yang diberikan. Memang ada banyak ritual di masyarakat suku Tengger, di antaranya ritual memohon berkah, menjauhkan malapetaka, dan sebagainya.
ritual Yatnya Kasada terdapat beberapa tahapan ritual yang harus dilaksanakan. Agar ritual Kasada berlangsung dengan hikmat, yaitu Puja Purkawa Manggala, ritual mulat umat, Trisandia, Musbah, pembagian bija, Diksa Widi, penyerahan sesaji di kawah Gunung Bromo. Proses berjalannya ritual Kasada dimulai pada Satya Kala Puja dan berakhir sampai Surya Puja, di mana seluruh masyarakat suku Tengger menuju Gunung Bromo untuk menyampaikan kurban. Saya sebagai lurah Dukun Pangkat Salasan Bener pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan sekilas sejarah. Di kawasan Tengger ini ada upacara Yatnya Kasada atau Lampuh Kasada. Om Mandelo Kedung, sejarah bibit Kalang Putih, anak kejutan ini. Ritual Yatnya Kasada sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, di mana suku Tengger diyakini merupakan keturunan Roro Anteng, putri dari Raja Majapahit, dan Jaga Seger, putra Brahmana. Sehingga penggabungan dua nama tersebut menjadi asal mula dari nama suku Tengger. Ceritanya, dahulu kehidupan Roro Anteng dan Joko Seger yang sudah bertahun-tahun menikah belum juga dikaruniai seorang anak. Untuk mendapatkan seorang anak, Joko Seger melakukan tapa di Gunung Bromo. Pada saat melakukan tapa, Joko Seger mendapat petunjuk bahwa keinginannya akan dikabulkan. Namun dengan syarat anak bungsu mereka harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Mereka pun menyetujui, dan akhirnya pasangan Roro Anteng dan Joko Seger memperoleh 25 orang anak. Dan anak terakhirnya adalah Kesuma. Tahun demi tahun berlalu, dua pasangan tersebut ternyata tidak tega jika anak bungsunya harus dikorbankan. Karena tidak mau, maka terjadilah malapetaka di mana desa tersebut menjadi gelap gulita. Setelah tahu bahwa kedua orang tuanya mempunyai janji, maka Kesuma si anak bungsu bersedia dikorbankan, sehingga desa tersebut menjadi terang dan tenang. Karena itulah, untuk menghormati pengorbanan Joko Seger, maka setiap tahunnya warga suku Tengger menggelar ritual Yatnya Kasada dengan melempar sesaji ke kawah Gunung Bromo. Kembangan isik waktu jadi nanti kiriman sarung orang tangan jeneng kaki dicorak yo kaki kanggo ini karunian anak itu mengalami desak main bumi berpengane aja lagi saben purnama bulan Kasada tak jaluk pada selan istana kembar belum nama bahwa anggur cukup hasil paling belum bunyi kan dirasa ikhlas untuk kami lahir kemudian paling anggur milik Dewi Ranteng karo bila Joko Seger temu semua jadi jalur karo dikat rendah digawe terkait papan panggonan sing paling dhuwur satunggal
ritual Yatnya Kasada tahun ini bertepatan dengan tahun Pahing, maka tidak ada prosesi pengangkatan dukun baru. Setelah prosesi pembacaan doa oleh sang dukun, maka warga Tengger dengan mengenakan pakaian adat naik ke puncak Gunung Bromo untuk melabuh ongkek yang berisi sesaji seperti hasil bumi, uang dan ternak mereka ke kawah Gunung Bromo. Prosesi melabuh sesaji oleh masyarakat suku Tengger di bibir kawah ini menjadi prosesi puncak ritual Yatnya Kasada setelah sehari sebelumnya diadakan doa-doa di dalam pura dan prosesi pengambilan air suci dari tetesan yang merembes pada batu-batu di sebuah gua di Gunung Widodaren. Masyarakat suku Tengger meyakini dengan menggelar ritual Yatnya Kasada, mereka akan dijauhkan dari malapetaka dan ternak serta hasil bumi akan melimpah. Selain menjadi simbol tolak bala dan wujud rasa syukur masyarakat suku Tengger kepada Sang Hyang Widi, ritual ini juga menjadi wujud penepatan janji mereka kepada Raden Kusuma dan ke-24 anak Roro Anteng dan Joko Seger yang menjadi cikal bakal lahirnya nenek moyang mereka.